Ya. Jadi kalau Socrates itu tidak pernah menulis sesuatu, ditulis semua gagasan Socrates itu oleh Plato. Maka muncullah sebuah konsep yang disebut istilah vox populi vox Dei. Apa itu, Prof? Jadi suara rakyat adalah suara Tuhan. Oh ya. Demokrasi itu hanya akan melahirkan pemimpin sesuai dengan tipikal masyarakat. Ya. Jadi kalau masyarakat ya. Tipikal ya. masyarakat. Jadi kalau tipikal masyarakatnya itu barbar, Ya, maka akan lahir barbar. pemimpin yang juga barbar. Oh. Saya kadang-kadang suka berpikir begini ya. Dengan atau tanpa pemimpin pun kota Cirebon itu sudah hebat. Oh, autopilot ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat dan tetap semangat. Para pemirsa dimanapun berada, kembali bertemu di The Leader bersama saya, Yayan Indrayana. Para pemirsa, saat ini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa, akademisi, penulis buku, aktif juga di berbagai macam organisasi masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di Kota Cirebon. Profesor Dr. Cep Sumarna. Cecep Sumarna. Cecep Sumarna ya, Pak. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Sehat ya, Prof ya? Sehat, Alhamdulillah. Ya. Pak Profesor, setahu saya Bapak Profesor banyak sekali kegiatannya. Tadi ya, selain sebagai akademisi, juga berbagai macam organisasi kemasyarakatan juga, bahkan katanya di developer juga ya, di properti gitu ya, Prof ya? Properti, ya. Oke. Barangkali Profesor bisa cerita sedikit seperti apa sih Pak kegiatannya selama ini? Monggo Pak Profesor. Oh iya. Jadi hari-hari ini memang saya disibukkan selain sebagai dosen ya di program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga. Kebetulan kita juga punya home base sendiri ya. Artinya punya kampus keluarga gitu ya. Iya. Di Majalengka. Ada STKIP Yasika Majalengka dan Akper YPIB Majalengka. Yang kebetulan bergabung tuh pada tahun ini sudah jadi universitas. Yeah. Jadi Universitas Sindang Kasih Majalengka. Di sisi lain juga saya memang aktif diminta oleh teman-teman untuk menjadi pembina baik di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Ada juga sebagai dewan pertimbangan di Universitas Majalengka. Majalengka, oke. Ya di UNMA. Juga di Universitas YPIB Majalengka juga. Nah, selain tentu kita ini kan lahir dari keluarga pebisnis sebetulnya, Kang Yon. Iya. Ini lama juga kita. Katanya dulu nyantri, sempat nyantri juga, Prof. Oh ya, nyantri. Saya santri 9 tahun saya. Oh gitu. Ya. Jadi saya di Huda, kemudian di Miftahul Jannah, dan sempat di Al Hasan, Ciamis 3 tahun. Oh. Jadi 9 tahun saya lamanya tinggal di pondok pesantren sambil sekolah ya. Jadi begitu. Dan kebetulan kan kalau kaum santri itu di masa lalu kan sebetulnya memiliki akar khusus yaitu entrepreneur. Iya. Jadi saya juga dan keluarga adalah basisnya di entrepreneurial. Oleh karena itu ya hari ini juga saya betul tadi disampaikan Kang Yoyon. Jadi saya kebetulan komisaris utama di PT Nusa Indah Pratama yang bergerak di bidang properti ya. Properti ya. Kita developer ya. Oh, perumahan-perumahan gitu ya, Prof? Perumahan-perumahan. Okay. Kita punya sedikitnya sampai hari ini ada 8 kawasan ya. Oh, dari mulai di Cirebon dan sekitarnya tadi? Tidak, dari mulai Tasik sampai Sumedang gitu. Oh, Nah, luar biasa. Tasik, Ciamis, kemudian Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Sumedang. Jadi ada 6 kabupaten. Itu bagi waktunya gimana, Prof? Bagi waktunya kita kan punya pegawai ya. Oh iya. Jadi pastinya. ya, dan dunia sekarang kan diatur tidak lagi mobilitasnya tidak harus seperti dulu ya. Ya saya mungkin ke kawasan-kawasan perumahan 2 atau 3 bulan sekali juga tidak juga. Tidak harus ya. Nah, jadi ya ketemunya di dunia digital aja. Oh, oke. Dan ya sekarang dunianya kan dunia digital berubah. Ya. Oke, Pak Profesor, luar biasa. Jadi saya tidak menduga ya, ternyata Profesor di samping sebagai akademisi tadi ternyata juga aktif juga di dunia properti. Itu jarang-jarang lah, Prof, itu Profesor aktif di dunia properti jarang-jarang. Yang aktifnya orang lain.
yang aktifnya orang Oke. lain. Pak Profesor, Ya. Kita ngobrol santai aja nih Oke, terkait oke. dengan dengan agenda besar negara kita, Ya, ya. yaitu rencana pemilu 2024 ya. Tepat, ya. Dan setahu saya Pak Profesor kan sudah aktif di perpolitikan ini kan sudah cukup lama, terutama terlibat dalam pemilihan sebagai tim sel Bawaslu seperti itu ya, Dok. Sudah berapa kali itu, berapa kali? Kayaknya udah berapa kali ya? Tiga Sudah 3 periode masa Tiga periode. pemilu ini ya, Pak, kan? ya 3 periode ini. Jadi Oke. 2009, 2014, 2019, 2024, berarti 4 kali, 4 periode. Oke. Nah, begini Prof, tentu saja Profesor punya pengalaman yang banyak tentang hal itu. Nah, ini sesuai dengan brand broadcast kita nih, Dok. Ini kan the leader ya. The leader ya. Ya, harapannya kita bisa memberikan pembelajaran lah atau edukasi bagi masyarakat agar nanti ketika dalam pemilu 2004 itu mereka tidak salah pilih. Kalau orang bilang sih jangan milih kucing dalam karung gitu ya, Prof ya. Iya. Nah, seperti itu, Prof. Nah, saya berharap Profesor dapat memberikan gambaran kehidupan demokrasi yang ada di Kota Cirebon ini seperti apa sih, Prof? Apakah masyarakat Cirebon ini sudah cukup cerdas untuk berdemokrasi atau mereka masih terjebak pada istilahnya politik praktis ya, Prof ya, yang mana politik segala macam itu. Nah, itu seperti apa, Prof? Pertama, kita susah sekali ya mengukur ukuran kecerdasan politik masyarakat ya. Sebenarnya agak cerdas sebenarnya. Dan susah kita membuat ukuran yang pasti tentang misalnya apakah masyarakat Kota Cirebon sudah terdidik atau belum dalam konteks politik, misalnya gitu ya, itu agak susah juga. Tetapi kalau kita melihat dari indikasi yang sifatnya menyeluruh ya, tidak hanya dalam umum konteks saja, Cirebon, tetapi hampir keseluruhan masyarakat di Indonesia itu, saya kira politik hari ini bukan sebagai sebuah cita-cita seperti para pendahulu bangsa kita itu mendesain Indonesia. Jadi kadang-kadang ada satu adagium yang Pak Yon saya kira cukup menarik ya, yang mengatakan bahwa kita tidak kalah, atau bukan kita ya, kita ini kalah cerdas oleh para pendahulu kita. Misalnya coba bayangkan ya, di masa lalu itu tokoh PNI seperti Soekarno gitu ya, tokoh Masyumi, Agus Salim, gitu ya. Nasir sebagai tokoh Masyumi gitu ya. Kemudian bahkan DN Aidit sebagai tokoh komunis misalnya gitu ya di masa lalu. Amir Sarifudin dan lain-lain itu luar biasa sekali. Mereka terbiasa hidup di tengah segenap perbedaan dan mereka tetap bisa ngopi bareng di pagi hari gitu ya. Betul. Walaupun mereka berbeda pendapat, tapi mereka bisa ngopi bareng. Iya, dan perbedaannya sangat luar biasa sekali kan. Ketegangan yang sampai dipenjarakan juga kan. Iya, sampai dipenjara. Hamka itu kan. Ya, Hamka di penjara. Kemudian juga Nasir juga sempat dipenjara juga. Kemudian macam-macam lah itu semua. Banyak cerita tentang itu ya. Banyak cerita tentang itu, tetapi mereka tidak kehabisan energinya untuk tetap bersatu. Nah, ya Muhammad Hatta dengan Pak Karno sendiri kan ada sempat berselisih juga. Masih tegang, tapi mereka tidak kehilangan kehangatannya untuk berteman dan tidak kehilangan momentum untuk kemerdekaan itu pada akhirnya. Jadi itu luar biasa mereka memiliki wawasan, dan saya kira sikap dewasa begitu itu terjadi karena pendidikan mereka yang relatif baik. Jadi mereka dididik dalam suatu kultur yang sangat baik gitu ya. Nah, jadi mungkin sekarang agak sulit kita bisa lihat ya. Atau kalau saya melihat politik dalam pengertian itu hari ini agak susah. Gitu. Politik dalam pengertian itu sekarang agak susah. Kalau itu temanya misalnya untuk melihat potret masyarakat dalam konteks peta politik nasional gitu ya. Saya kira bukan hanya soal Cirebon, itu hampir di semua masyarakat di Indonesia. Arahnya tidak lagi seperti para pendahulu bangsa menggagas Indonesia gitu kan. Nah, itu perubahannya sangat jauh sekali. Kalau boleh disebut sebagai alamnya alam yang sangat pragmatis hari ini, bukan lagi idealisme yang dibangun. Gitu. Ya, memang situasinya berbeda ya, Prof. Situasinya berbeda. Dan ada lagi Kang sebenarnya gini yang menarik. Kalau dulu kan jelas orang, Masyumi memperjuangkan bagaimana ideologinya jelas. Jelas. Setiap partai punya ideologi masing-masing. Punya ideologi masing-masing. Kalau sekarang ideologinya apa nih? Banyak sekali. Transaksional kayaknya. Iya, jadi itu juga bagian-bagian lain di mana saya kira orang tidak mampu menampilkan idealitas ya dalam proses politik. Sehingga kan
ketika misalnya proses politik ini berjalan, Kang Yon, ada satu juga ada Jiom gitu ya. Kalau teman-teman yang menjadi anggota dewan, teman-teman yang menjadi bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya, termasuk presiden gitu ya, mereka kan sudah terbiasa menikmati hidup gitu ya. Ya kalau rakyat kan cuma pestanya 5 tahun sekali. Ada juga itu begitu. Betul. Jadi perubahan. Kalau dulu kan orang memilih itu karena ada kepentingan yang sangat luar biasa yang diperjuangkan. Orang Islam struktural mengatakan memilih si A ini adalah karena kita bersemangat untuk membentuk Indonesia menjadi negara ini. Nah, orang memilih PNI karena mereka beranggapan bahwa dengan memilih PNI Indonesia akan terbentuk ini negara seperti apa. Termasuk juga orang memilih komunis gitu kan. Memilih komunis. Orang kalau memilih komunis itu akan terbentuklah Indonesia seperti apa. Dulu begitu. Konseksual gitu ya. Makanya misalnya coba bayangkan kursi misalnya kalau kita lihat pemilu 1955 ya. Misalnya suara Masumi, suara PNI, suara PKI, suara NU kan dekat-dekat gitu kan, nggak jauh-jauh gitu kan. Nah, jadi gesek-gesekannya juga begitu, memang begitu keras, tetapi saya kira itu mendidik masyarakat untuk memperjuangkan idealisme yang mereka anu. Saya kira itu yang hilang, Kang Yon. Mungkin harus ditemukan lagi. Harus ditemukan lagi. Oke, Pak Profesor. Pak Profesor ini kan sering bertugas sebagai tim sel seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor ini, yaitu tim sel Bawaslu ya di wilayah 3 ya Prof ya. Cuma di kota saja ya, luar biasa. Nah, barangkali Profesor bisa cerita tentang bagaimana minat generasi muda terutama Prof dalam hal berdemokrasi ini. Saya kira minatnya cukup bagus karena terbukti ya pendaftar sangat banyak di masing-masing kabupaten kota, melampaui jumlah yang dibutuhkan ya untuk keperluan, sangat banyak sekali. Oleh karena itu dalam konteks ini kita patut bersyukur ya, meskipun sebetulnya saya di bagian-bagian lain juga sering memberikan catatan ya, kan kita tidak boleh juga kehilangan rasa kritisismenya. Contoh misalnya di negara mana sih kalau Bawaslu diatur oleh negara gitu? Kan tidak ada. Badan pengawas pemilu dibiayai oleh negara gitu. Yang namanya pengawas biasanya kan tidak dibiayai negara. Harusnya independen ya. Tapi saya kira Bawaslu tidak kehilangan semangatnya untuk membantu negara ya. Bukan membantu pemerintah nih, membantu negara menghasilkan para pemimpin yang berkualitas dan pemimpin yang dalam banyak hal saya kira mewakili kepentingan masyarakat banyak. Saya kira gitu. Nah, Prof, kalau saya baca dari buku-buku yang Profesor tulis, itu kan kebanyakan tentang filsafat ya Prof. Filsafat. Filsafat semuanya. Nah ini saya agak bertanya-tanya nih, kira-kira bagaimana nih kaitan antara filsafat dengan demokrasi atau pemilu ini, Prof, supaya bisa beri pencerahan buat kami. Nah, demokrasi itu kan dilahirkan oleh para filosof. Para filosof. Jadi tidak konsep demokrasi itu tidak berdiri, apalagi menjadi antitetik ya dari filsafat ya. Bahkan ilmu yang diturunkan selain matematika kan, matematik, seni, psikologi, itu adalah politik ya, yang diturunkan oleh filsafat dalam generasi awal. Dan sebut misalnya kita melihat dari mulai Socrates misalnya, Plato, Socrates yang paling itu kan Socrates. Socrates itu berada di sebuah negara yang kebetulan negara itu sangat otoritarian, dan pemimpin dianggap sebagai wakil dewa. Nah kemudian Socrates menggagas sebuah konsep tentang manusia itu sesungguhnya adalah memiliki kemerdekaan yang cukup khas. Manusia memiliki kemerdekaan yang cukup khas. Karena manusia memiliki kemerdekaan yang cukup khas, maka manusia membutuhkan pemimpin yang juga khas kemanusiaan gitu ya. Nah maka dengan teori ini Socrates sedang ingin menggagalkan sebuah konsep bahwa pemimpin itu diturunkan dari langit gitu ya, apalagi diwariskan gitu ya. Nah pola pewarisan kepemimpinan itu sebetulnya adalah epos manusia yang sebenarnya kurang filosofi sebenarnya. Jadi itu. Nah kemudian Socrates akhirnya kan menjadi guru bagi semua pihak ya, dan orang begitu senang ya terhadap Socrates sehingga gerombolan massa yang demikian banyak itu menakutkan bagi pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Maka kemudian dihukumlah dia, diinkuisilah dia. Itu singkat ceritanya.
Nah, kemudian diteruskan gagasan itu oleh Plato, oleh muridnya. Ya. Jadi kalau Socrates itu tidak pernah menulis sesuatu, ditulis semua gagasan Socrates itu oleh Plato. Maka muncullah sebuah konsep yang disebut istilah vox populi voce. Apa itu, Prof? Jadi suara rakyat adalah suara Tuhan. Oh ya, Ya, itu sangat fenomenal sekali. sangat fenomenal sekali, ya. Oke. Maka kemudian gagasan Socrates yang dikembangkan oleh Plato ini bertumbuh menjadi sesuatu yang sangat ilmiah di sebuah kampus namanya Republik. Jadi ada kampus milik Plato namanya itu Republik. Dikembangkanlah gagasan itu. Maka kemudian rakyat setuju terhadap gagasan Plato. Iya. Diadakanlah pemilu itu, pemilu umum. Berarti itu awal ya, awal tuh dikenal di politis itu. One man one vote tuh. One man ya. One man one vote tuh. Iya. Itu di Yunani abad keempat sebelum Masehi itu. Iya. One man one vote itu sudah terjadi tuh. Nah begitu one man one vote ternyata yang terpilih tidak seideal seperti yang diinginkan oleh Gambaran Plato. orang-orang, ya. Ya. Oke. Nah Plato kan menginginkan ketika one man one vote itu lahir pemimpin yang jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan sistem teokrasi kan. Iya. Nah ternyata tidak begitu hasilnya. Iya. Plato ternyata tidak terpilih menjadi tidak terpilih menjadi presiden Athena waktu itu gitu kan. Nah malah yang terpilih itu adalah orang barbar. Akhirnya Plato menyimpulkan bahwa demokrasi itu membahayakan. Jadi karena apa? Karena demokrasi itu hanya akan melahirkan pemimpin sesuai dengan tipikal masyarakat. Iya. Jadi kalau masyarakat ya. Tipikal ya. masyarakat. Jadi kalau tipikal masyarakatnya itu barbar, Ya, maka akan lahir barbar. pemimpin yang juga barbar. Jadi itu potret rakyat itu adalah terlihat di pemimpinnya. Gitu. Itu Plato tuh yang ngomong begitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya disebutkan misalnya Akang jadi pemimpin, jadi wali kota lah misalnya gitu ya. Ya suatu waktu harus berani juga jadi wali kota. Kan pengalamannya cukup banyak dalam dunia birokrasi. Harus berani itu. Misalnya jadi pemimpin gitu ya, Akang jadi wali kota. Nah, potret Akang, sikap Akang, perilaku Akang itu gambaran dari masyarakat. Gambaran dari masyarakat yang kita pimpin itu. Yang kita pimpin. Gitu. Nah, Profesor, kalau gitu sekarang menurut Profesor bagaimana nih gambaran ke Kota Cirebon sendiri? Jadi gini ya, kadang-kadang saya bingung juga ada orang bertanya, enak mana sih zaman Orde Baru? Zaman putih ya. Zaman Orde Baru dengan zaman Reformasi. Karena saya pernah zaman Orde Baru. Berada dua zaman itu ya. Dan di Orde Baru kan saya masih muda tuh, masih ganteng gitu kan, perasaan saya gitu kan. Ya tentu saya enak di zaman Orde Baru, karena segala halnya saya masih fresh gitu, masih muda. Nah sekarang kan sudah mulai energi sudah melemah macam-macam. Kemudian yang kedua penglihatan kita tentu akan terus bergeser. Ya. Dan orang semakin nambah umur itu ini fakta sejarah juga kemanusiaan. Orang semakin nambah umur melihat sesuatu itu semakin terasa tidak ideal kan? Ya, betul. Semakin terasa tidak ideal. Misalnya kita ini ada di sebuah birokrasi, sebut misalnya saya jadi stafnya PU gitu ya. Ya misalnya akan pernah memimpin gitu. Seterusnya dipimpin oleh siapa? Seterusnya dipimpin oleh siapa? Seterusnya dipimpin oleh siapa? Nah, pergantian dari Akang ke sini itu semakin lama itu kesannya semakin mundur gitu loh. Kesannya yang bisa kita lihat itu. Kenapa? Karena idealisme kita yang juga mengalami perubahan gitu ya, mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sehingga nggak tahu ini teori sosiologis atau teori apa ya. Itu orang yang lahir di masa lalu akan selalu menganggap masa lalu sebagai sesuatu yang lebih ideal. Itu pasti begitu. Ya, termasuk juga saya kira dalam soal wali kota. Ya orang remaja di masa siapa, gitu, tua di masa siapa, itu pasti di masa remaja itu dianggap akan lebih baik dibandingkan dengan masa-masa setelahnya. Itu mungkin teori psikologis itu. Ini menjawabnya secara ilmiah ini. Pak Profesor, para pemimpin itu kan sebenarnya harus bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah kota, gitu ya, atau apa menjadi potensi kita apa juga harus tahu juga dia. Nah, dalam pandangan Profesor, sebenarnya masalah terbesar kota kita itu apa? Kota Cirebon ini, apakah di pendidikan, di kesehatan, apa di sumber daya manusia, atau barangkali kemiskinan, barangkali yang dalam pandangan Profesor selama ini? Saya kadang-kadang suka berpikir begini ya. Dengan atau tanpa pemimpin pun kota Cirebon itu sudah hebat. Autopilot ya? Iya. Jadi siapapun wali kotanya, Bisma tetap berjalan. Jadi kelihatannya di kota Cirebon loh ya, di kota Cirebon itu
Dan itu menunjukkan bahwa kota Cirebon masyarakatnya sudah cerdas. Sudah ready, mereka Sudah cerdas siap, ya, sudah cerdas. Jadi betul. ada atau tidak ada pemimpin itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, budaya maupun yang lainnya. Ya. Ini itu di satu sisi tercerdaskan. Coba kalau kita belajar ke negara-negara yang maju ya, kebetulan saya alhamdulillah ditakdirkan Allah memiliki kesempatan untuk mengunjungi ya beberapa negara ya. 60-an negara yang Wih, banyak juga ya. Itu semakin maju tingkat peradaban masyarakat, semakin rendah loh tingkat ketergantungannya terhadap kekuasaan. Terhadap birokrasi, betul. Terhadap birokrasi itu semakin rendah. Ya. Dan semakin tidak dianggap sebagai sesuatu yang wah gitu ya, sesuatu yang mewah gitu ya. Menjadi wali kota itu bukan sesuatu yang mewah. Jadi memang sebenarnya pemerintahan itu kan sebenarnya hanya fasilitator saja sebenarnya. Fasilitator. Bukan penyelenggara sebenarnya. Bukan penyelenggara. Jadi, Seharusnya seperti itu ya. Dan memang kalau di kota-kota semakin dia kota itu menjadi semakin besar, peran unsur birokrasi harus semakin kecil. Iya. Ya kan gitu kan? Betul. Oke, Profesor. Nah, jadi maksud saya kalau juga sekarang ini pemimpin daerah kita masih cawe-cawe gitu ya, istilah sekarang ya, cawe-cawe terhadap hal-hal yang mungkin sebetulnya ini ya sebetulnya tidak sejalan dengan tren masyarakat yang sedang bertumbuh gitu sebetulnya. Atau belum siap menuju ke sana kali ya. Mentalitasnya seperti mentalitas lama gitu lah. Oke, Prof. Nah, sekarang kalau dari potensi, Prof. Sebenarnya potensi apa yang kita miliki? Cirebon tuh banyak ya. Banyak. Ini saya cerita sedikit ya, Kang ya. Tahun 91 itu saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di 4 daerah, Kang. Jogja, Jakarta, Bandung. Ya, Bandung, Jakarta, Jogja. Berarti Cirebon tuh 3. Tapi saya milih Cirebon. Dan guru-guru saya tuh menolak saya untuk ke Cirebon. Kamu kenapa? Nggak setuju gitu ya? Nggak setuju. Cirebon. Nah, kenapa? Karena Tasik tuh jauh lebih maju dibanding dengan Cirebon. Saat itu ya? Tahun 91 loh. Tahun 91 itu lebih hebat Tasik daripada Cirebon. Tapi hari ini itu mohon maaf ya, saya terpaksa, Tasik itu kampung halaman saya. Tetapi jauh sekali itu sekarang pertumbuhannya. Mungkin ribuan kali lipat perubahannya di kota Cirebon itu sangat luar biasa kemajuannya. Karena potensinya banyak kan. Potensinya seperti banyak. Apa misalkan, Bro? Cirebon tuh punya potensi historis ya yang sangat luar biasa. Cirebon bisa di branding sebagai misalnya kota wali. Sekalipun itu kerjaannya wali kota sebelumnya kan, itu kerjanya Pak Amroji dan kawan-kawan. Yang disebut kota wali itu kan sebenarnya tidak ingin menyebutkan dia sebagai wali Songo loh itu awalnya. Yang disebut dengan kota wali pada waktu itu. Jadi Cirebon disebut sebagai kota wali, itu branding tersendiri. Nah, kemudian juga sebagai kota perdagangan. Kemudian yang jauh lebih strategis lagi itu Cirebon adalah berada di jalur yang menghubungkan bukan hanya Jawa tetapi juga pulau-pulau lain. Seperti misalnya Bali dan Sumatera. Kalimantan juga ya. Iya, itu menghubungkan itu. Artinya posisi Cirebon sangat strategis. Sangat strategis. Coba dihentikan itu mobil di Cirebon 5 jam aja. Goyang tuh ekonomi Indonesia. Betul. Makanya demo nggak boleh di Pantura, Bro. Nah, itu yang juga saya sayangkan kepada teman-teman yang suka demo itu, kenapa demonya Jakarta. Misalnya demonya Cirebon. Pantura itu. Stop aja satu hari itu selesai itu ekonomi Indonesia. Jakarta tutup itu. Mestinya itu begitu. Kalau saya suka demo, tapi saya kan tidak tahu. Jangan diajarin ke mahasiswa aja, Bro. Oke, Profesor. Tadi ya, kalau kita lihat memang kalau kota itu kan biasanya cenderung pada jasa ya, Prof. Iya, jasa. Karena kita kan biasa ada hinter-hinteran lain. Nah, dalam pandangan Profesor, sebenarnya peran Cirebon itu seperti apa dibanding dengan wilayah sekitarnya tadi, Prof? Apakah dia tetap sebagai pusat dari kegiatan wilayah tadi itu, atau sekarang sudah terpecah terbagi ke wilayah-wilayah yang sekitar tadi itu? Saya kira di luar Majalengka ya, di luar Majalengka ya. Saya kira masih melihat Cirebon ini sebagai pusat, epicentrum dari daerah-daerah yang ada di wilayah 3 ya. Kenapa saya mengecualikan Majalengka? Karena Majalengka pasca ada bandara itu, bandara dan kemudian ada pelabuhan di Subang ya. Ya, itu posisi Majalengka itu sudah lain juga kelihatannya. Maksudnya lain dalam pengertian pertumbuhannya sangat luar biasa juga. Saya nggak ngebayangin Majalengka dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang ya. Dengan adanya bandara dan pelabuhan di Petambunan, apa namanya di Patimban di Subang ya. Nah itu. Nah Cirebon itu sebetulnya dalam hal kota itu menjadi epicentrum.
dari wilayah sekitarnya wilayah sekitarnya. Dan saya Istilahnya kira pusat kegiatan nasional dulu. iya, namanya. iya, pusat kegiatannya tuh di sini sebetulnya, baik dalam konteks perdagangan, pariwisata, industri, macam-macam itu semua Cirebon. Iya. Itu karena Cirebon punya branding tersendiri Ya, sebetulnya. artinya dia sebagai epicentrum, Cirebon tetap punya punya potensi untuk dikembangkan sebagai pusat dari kegiatan nasional tadi itu ya, Prof. Iya, iya. Nah, sekarang Prof, tadi Prof sudah menyampaikan dengan adanya Bandara Kertajati gitu ya, bahkan sekarang ada Tol Cisumdawu, Prof. Tol Ya Cisumdawu kan, yang sudah operasional juga. Iya. Bandara Kertajati itu katanya sudah semakin banyak pesawat-pesawat yang akan take off dari sana. Iya. Nah, itu kan apakah kedua infrastruktur tadi itu akan mampu meningkatkan kegiatan atau perekonomian di Cirebon dan sekitarnya atau di Majalengka saja, Bro? Ya saya kira pasti itu impactnya sampai ke Cirebon. Karena orang melihat misalnya tadi meskipun Majalengka dalam tadi saya bilang kan 5 sampai 10 tahun yang akan datang akan terlihatnya itu di 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Hari ini saya kira sekarang sampai 10 tahun yang akan datang misalnya tetap akan menempatkan Cirebon sebagai pusat. Misalnya kalau orang mau terbang dari Bandara Kertajati tadi karena Kertajati sudah dihubungkan dengan jalur tol Bandung, Cisumdawu, Jakarta, dan Brebes dan lain sebagainya juga sangat dekat. Dan sebentar lagi juga ada tol dari Kuningan Ada ke selatan sana ya. Nah, itu jadi itu betul-betul Cirebon itu menjadi epicentrum dan saya kira butuh waktu yang cukup panjang untuk menggoyah posisi kota Cirebon sebagai epicentrum itu gitu ya. Butuh waktu yang cukup panjang karena ketika daerah lain misalnya maju 10 langkah, Cirebon juga tetap 10 langkah. Maka tetap aja tidak terkejar gitu ya. Oke, nah Prof, untuk kondisi kota seperti itu, kira-kira model pemimpin seperti apa yang tepat untuk kota Cirebon? Jadi gini ya, saya kira gini Kang nih, ini memang mudah-mudahan ini ya menjadi masukan juga bagi semua pihak. Kan ada sebuah istilah ya di Cina itu. Apa tuh? Di Cina itu ada istilah orang yang selalu belajar itu pemilik masa depan. Dan orang pepatah Cina itu ya? Dan orang yang menghentikan kegiatan belajarnya itu menjadi pemilik masa lalu. Nah, saya kira yang dibutuhkan pemimpin ke depan itu dia yang memiliki orang yang mau kemampuan belajar tadi itu ya? Belajar. Jadi belajarnya tidak berhenti. Termasuk belajar dari kesalahan gitu ya? Dan guru yang paling baik adalah kesalahan. Nah, pengalaman itu ada. Jadi saya tuh Kang, ketika saya pertama kali meletakkan perusahaan developer properti, itu saya belajar bukan terhadap developer yang sukses. Karena menuju sukses, itu pintunya sederhana. Jadi kita gampang belajar. Tapi orang menuju bangkrut itu variabelnya kompleks dan banyak. Maka belajar kepada yang gagal itu, belajar kepada yang salah itu jauh lebih penting sebetulnya dibandingkan dengan belajar kepada yang berhasil. Orang suka studi banding kepada yang berhasil. Mestinya yang harus ditingkatkan itu studi banding kepada yang gagal. Yang gagal. Apa kegagalan dia? Apa yang membuat dia gagal itu? Itu jangan kita tiru gitu. Misalnya gini ya, kalau saya. Tadi Cirebon itu sebagai epicentrum industri, perdagangan, jasa, pariwisata. Banyaklah itu Cirebon tuh. Satu aja misalnya. Coba tetapkan Cirebon sebagai kota pendidikan, gitu ya. Fokus ya, kita fokus satu. Bukan fokus, tapi artinya ditambah lah. Prioritasnya ditambah. Nah, misalnya sebagai kota pendidikan. Bayangkan tuh seluruh wilayah 3 dan sekitarnya bahkan ya. Cirebon dan sekitar gitu ya. Sekarang orang dari Ciamis lebih dekat ke Cirebon daripada ke Bandung. Ya, betul. Jadi saya kira kalau ini dilihat, orang sering menganggap pendidikan itu sipil efeknya kecil. Padahal sipil efek yang paling besar itu adalah pendidikan itu. Jadi pendidikan itu sipil efeknya banyak. Jadi orang yang tadinya tidak punya hotel, punya kontrakan banyak. Warung-warung makan, warung-warung segala macam gitu ya. Misalnya sebut contoh kasus misalnya IAIN ya. IAIN Cirebon itu punya mahasiswa kurang lebih 15.000. Kalau orang sehari jajan 20.000 aja, berapa juta 15.000 itu baru jajan ya. Hampir berapa tuh? Belum dari parkir gitu ya, Bro. Belum parkir, belum macam itu baru ngitung 20.000. Belum dari kamar-kamar kos tadi itu ya. Luar biasa. Macam-macam itu. Jadi orang berpikir bahwa investasi pemerintah terhadap dunia pendidikan itu dianggap sederhana. Padahal itu kompleks. Multiplier efeknya justru dia luas. lebih luas. Karena apa? Karena
pendidikan itu selalu punya underlying aset. Ya. Jadi pendidikan itu begitu. Oke. Pak Profesor, luar biasa ini. Bapak ternyata sangat menguasai kota Cirebon. Apakah Bapak berminat barangkali Pak untuk jadi wali kota Cirebon atau depan? Kang Jono aja dulu. Jadi wali kota. Karena kan juga regulasi undang-undangnya kan ASN kan Harus berhenti ya, harus berhenti ya. berhenti gitu ya sebagai, dan saya merasa bahwa satu kehormatan yang sangat luar biasa. Saya ditetapkan sebagai profesor ya. Oleh karena itu ya saya masih tetap istiqomah menjadi profesor. Oh gitu. Nggak mau jadi wali kota ya, Prof? Belum mau. Kali telak kan ya, Prof. Ini nggak kayak nanti. Karena ya ada logikanya kenapa nggak maunya. Apa tuh? Ya karena beberapa teman sering datang kepada saya kalau ingin maju sebagai wali kota atau sebagai bupati, suka ngajak ngomong ke saya. Ya. Masa nanti orang yang suka memberikan saran lalu jadi kompetitor ya. Jadi tetap jadi suhu aja ya. Jadi Kang Yoyon aja lah. Profesor, luar biasa diskusi kita, tetapi waktunya sangat terbatas. Oke, Kang. Maaf sekali. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi pembelajaran Amin. atau edukasi bagi masyarakat Kota Cirebon di dalam memilih pemimpin nanti di pemilu 2024. Oke. Jangan sampai nanti mereka salah pilih lagi, gitu ya, Prof ya. Baik, pemirsa, demikian diskusi saya dengan narasumber hebat kita, Bapak Profesor Dr. Cecep Sumarna. Dengan demikian saya akhiri. Jangan lupa untuk like and subscribe di The Leader. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.